Selamat siang Bapak Ibu Mentor dan rekan-rekan Power People semua. Kami dari kelompok 15 Wakatobi ingin mempresentasikan hasil wawancara kami terkait permasalahan kuliah daring. Di sini ada efektif dari narasumber mahasiswa. Yang pertama ada Karina Oktaviani, mahasiswi semester 7 Universitas Siliwangi. Dari Pointing and Feel, Karina berpikir untuk segera menyelesaikan kuliahnya. Selanjutnya, Karina berpikir untuk segera mendapatkan pekerjaan sesuai yang dia harapkan. Yang ketiga, Karina merasa stres ketika banyak tugas selama perkuliahan daring. Yang keempat, Karina tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Yang kelima, Karina merasa sulit karena mengatakan pembelajaran daring yang ideal itu adalah adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa supaya materi dapat dipahami oleh para mahasiswanya. Poin here, media pembelajaran yang efektif digunakan saat perkuliahan daring. Menurut Karina, visual dan audio visual, contohnya seperti PowerPoint dan Google Meet. Yang kedua, fasilitas kuota dari pemerintah dan metode pembelajaran daring yang ideal atau interaktif. Poin C, Karina mengisi waktu luang dengan mengurus ibunya dan melakukan refreshing dengan teman-temannya. Selanjutnya, dia melatih diri dengan cara meningkatkan skill time management dengan baik. Selanjutnya ada narasumber kedua yaitu Riza Fariza, yaitu mahasiswa semester 7 dari kampus Universitas 5 Jakarta. Dari Pointing and Feel, Riza merasa stres karena tugas yang lebih banyak saat kuliah daring daripada luring. Yang kedua, Riza berpikir harus tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan karena mengingat biaya kuliah yang sangat mahal. Poin C and Do, Riza mengatakan pembelajaran daring yang ideal itu saat dosen interaktif dengan mahasiswa dan tidak membebankan banyak tugas. Yang kedua, untuk tetap terkoneksi dengan baik, Riza biasanya aktif dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Poin here, media yang efektif digunakan di dalam perkuliahan daring. Menurut Riza ada Edlink, Zoom, dan Google Meet. Yang kedua, pengajar yang interaktif, kreatif, dan memahami materi pelajarannya. Poin C, Riza mengisi waktu luang dengan mengikuti webinar-webinar dan pelatihan online. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri Alfarobi. Fikri Alfarobi, dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan presentasi yang selanjutnya. Survei dilakukan oleh Rista Aryuni, mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Think and Feel. Rista berpikir untuk segera menuntaskan perkuliahan apapun rintangan yang dihadapinya. Pada poin yang kedua, Rista merasa kewalahan karena jadwal perkuliahan daring bentrok dengan jadwal kerjanya. Pada poin Say and Do, Rista mengatakan perkuliahan daring yang ideal itu membutuhkan time management seefisien mungkin. Pada poin yang kedua, untuk dapat terus terkoneksi dengan teman-teman, Rista melakukan komunikasi dengan sharing berbagai informasi melalui grup chat seperti WhatsApp dan Telegram. Pada poin Her, media yang efektif digunakan dalam perkuliahan daring. Yang pertama, Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan e-book. Pada poin yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang kedua yang sudah ada dengan baik. Pada poin yang ketiga, memberikan inovasi dan kreasi dalam proses pembelajaran. Pada poin yang keempat, menciptakan suasana yang menyenangkan agar mahasiswa tidak merasa jenuh. Selanjutnya C, Rista mengisi waktu luang dengan pada poin yang pertama, mengikuti webinar dan pelatihan online. Pada poin yang kedua, menambah skill melalui manajemen trainee di tempat kerja. Selanjutnya, empathy map narasumber dosen. Survei dilakukan oleh Bapak Danang Trijayanto, MA, dosen pengajar Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pada Pointing and Feel, Pak Danang berpikir melanjutkan perkuliahan dengan daring maupun offline itu tergantung dari kebutuhannya. Pada poin yang kedua, Pak Danang merasa cukup prihatin terhadap mahasiswa yang pasif dalam perkuliahan daring dan berharap mahasiswa terus mencoba untuk aktif dalam perkuliahan daring. Pada penjelasan Say and Do, Pak Danang mengatakan lingkungannya cukup kondusif untuk melakukan WFH dalam keadaan signal strength maupun poor.
Yang kedua, untuk bersosialisasi, Pak Danang memberikan waktu lebih kepada mahasiswa agar dapat memiliki waktu berkomunikasi lebih banyak dengan para mahasiswanya. Selanjutnya, penjelasan menengah HER, metode pembelajaran yang digunakan Pak Danang dalam perkuliahan daring yaitu diskusi atau sharing permasalahan kuliah. Yang selanjutnya C, weekdays yang dilalui Pak Danang dalam WFH memiliki banyak jadwal meeting, baik itu dengan mahasiswa maupun petinggi kampus lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Melisa Mahesa. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada dari Ibu Rahmatul Laili Kinar Kartika dari dosen pengajar Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dia berpikir dan merasakan bahwa Ibu Laili menghimbau mahasiswa tetap konsen saat pembelajaran berlangsung agar materi yang disampaikan serta diskusi berlangsung dengan baik. Dan Bu Laili merasakan perkuliahan luring ini lebih efektif karena perkuliahan daring tidak melihat waktu jam kerja dan waktu di luar jam kerja. Lalu Bu Rahma ini mengatakan bahwa lingkungannya awalnya cukup kondusif untuk melakukan WFH, namun lama-kelamaan membuat dirinya jenuh. Lalu ada dalam bersosialisasi dan berkomunikasi, Bu Laili ini menemukan tantangan berupa jaringan internet yang tidak stabil dan masih banyak mahasiswa yang absen sehingga terciptanya komunikasi yang satu arah. Lalu Bu Rahma ini mendengar bahwa metode pembelajarannya yang digunakan Bu Laili ini yaitu dengan cara memberikan penjelasan awal, lalu dilanjutkan ke sesi diskusi dengan mahasiswa. Lalu Bu Laili ini melihat bahwa memiliki lebih banyak tugas yang harusnya diselesaikan pada waktu WFH dibandingkan pada saat Resko. Yang selanjutnya ada dari Bapak Wibowo, yaitu dosen pengajar dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau berpikir dan merasakan bahwa berpikir untuk terus memotivasi agar mahasiswanya tetap aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi saat pembelajaran berlangsung. Lalu Pak Agung ini berkata bahwa lingkungannya untuk WFH mendukung. Lalu untuk bersosialisasi dengan baik, Pak Agung ini meminta mahasiswanya untuk tetap aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dalam diskusi tersebut. Lalu metode pembelajaran yang digunakan Pak Agung ini berupa sesi penjelasan materi dan sesi tanya jawab. Lalu Pak Agung ini melihat nih, di waktu weekday ini Pak Agung dalam WFH selain mengajar juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Baik, terima kasih Melisa. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang telah kami petakan dari hasil wawancara ketiga narasumber mahasiswa ini. Nah, untuk dapat mendapatkan kesimpulan yang koheren, kita perlu menarik terlebih dahulu benang merah dari keseluruhan hasil wawancara dengan ketiga narasumber mahasiswa ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ketiga warna berbeda. Yang pertama itu ada warna hijau, warna biru, dan warna merah. Untuk warna hijau ini menunjukkan platform digital yang mereka gunakan untuk tetap terkoneksi baik dengan teman-temannya dalam perkuliahan daring. Dan untuk berwarna biru ini mereka menunjukkan media pembelajaran yang mereka anggap efektif untuk digunakan di dalam perkuliahan daring. Dan untuk yang berwarna merah ini merupakan cara mereka mengisi waktu luang di luar perkuliahan daring. Nah, dari benang merah tersebut bisa kita dapatkan kesimpulan yang koheren dan actionable. Maksud actionable di sini yaitu kesimpulan yang diambil terkait dengan konteks penggunaan teknologi digital dan e-commerce dalam memecahkan masalah yang mereka temui. Nah, jadi sosialisasi, kolaborasi, kompetisi, dan prestasi ini merupakan poin-poin penting di dalam permasalahan kuliah daring yang perlu diperhatikan. Jadi, dari segi bersosialisasi dan berkolaborasi, para mahasiswa ini menggunakan platform digital seperti grup chat via WhatsApp atau Telegram untuk bisa sharing informasi,
dan ditindaklanjuti dengan menggunakan platform seperti Zoom dan Google Meet untuk berdiskusi, dan akhirnya mereka dapat membentuk sebuah kolaborasi. Nah, yang selanjutnya, dari segi berkompetisi dan prestasi, mereka menganggap bahwa media pembelajaran yang efektif untuk digunakan di perkuliahan daring ini yaitu menggunakan Google Meet dan Zoom, karena melewati platform digital ini mereka dapat juga menggunakan platform Google Classroom untuk mereka mengakses materi yang disampaikan oleh pengajar. Juga mereka mengakses e-book seperti melalui Google Playbook dan website lainnya. Itu merupakan cara mereka dalam menggunakan teknologi digital dalam memecahkan masalah mereka yang kurang memahami materi yang disampaikan oleh pengajar. Selanjutnya, segi kompetisi dan prestasi lainnya, mereka menggunakan platform digital seperti Skill Academy untuk mengakses berbagai webinar online dan pelatihan online untuk bisa menambahkan skill mereka, baik itu soft skill dan hard skill. Sekian untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan dari sisi dosen yang akan disampaikan oleh Fiksafa. Kepada Fiksafa saya persilahkan. Baik, selanjutnya kesimpulan dari sisi dosen. Pertama ada Pak Danang Trijayanto MA, lalu dilanjut oleh Ibu Rahmatulaili, Tina Kartika Rinda, dan yang terakhir ada Pak Agung Wibowo. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber kami yang telah dilakukan pengumpulan datanya lewat Empty Map. Di sini benang merahnya bisa dilihat ada dua warna berbeda. Yang warna merah itu menunjukkan benang merah dari Think and Feel, hasil Empathy Map. Lalu yang kedua ada dari See, yang mana di sini berwarna coklat tua. Oke. Di sini Pak Danang juga berpikir melanjutkan perkuliahan dengan daring maupun offline itu sebetulnya tergantung kebutuhannya nanti, saat nanti pemerintah sudah menetapkan akan perkuliahan akan berjalan dengan offline atau offline. Namun Bu Laili merasa perkuliahan luring ternyata lebih efektif karena perkuliahan daring tidak melihat waktu jam kerjanya. Jadi saat Bu Laili ini libur, jadi tetap merasa masuk kerja aja gitu. Namun Pak Agung di sini merasa perkuliahan daring harus tetap diadakan untuk mengikuti perkembangan teknologi, dan juga perkuliahan luring pun harus tetap berlangsung agar pembelajaran mengenai etika dapat dilakukan dengan baik. Nah, di sini ada garis benang merah yang untuk Empathy Map yang C. Di sini Pak Danang mengatakan lingkungannya cukup kondusif untuk mendukung dirinya melakukan work from home dalam keadaan sinyal strange maupun poor. Selanjutnya Bu Laili mengatakan lingkungannya awalnya cukup kondusif untuk melakukan work from home, namun lama-kelamaan membuat dirinya jenuh. Selanjutnya ada Pak Agung. Pak Agung di sini mengatakan lingkungannya cukup mendukung untuk melakukan WFH. Selanjutnya secara garis besar di sini pengajar atau dosen dalam konteks penggunaan teknologi digital dan e-commerce dalam memecahkan masalah yang ada. Benang merah yang kami tarik seperti yang tadi sudah saya bilang dari pengumpulan data melalui Empathy Map, setiap narasumber dosen ditemukan bahwa lingkungan setiap dosen itu mendukung melakukan work from home. Dikatakan mendukung berarti penggunaan teknologi digital dan e-commerce mereka seperti penggunaan handphone dan laptop, lalu penggunaan platform-platform digital seperti Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, maupun Microsoft Office itu sangat efektif saat digunakan dalam memecahkan benang merah atau permasalahan yang terjadi dalam perkuliahan. Selanjutnya, kami juga menemukan kesimpulan bahwa setiap dosen merasa di samping metode pembelajaran kuliah daring, kuliah luring pun masih sangat diperlukan, terutama untuk penyampaian pembelajaran mengenai etika, karena perkuliahan daring
etika para peserta didik sulit untuk dilihat dan diketahui. Karena seperti yang kita ketahui saat perkuliahan berlangsung banyak mahasiswa yang tidak menyalakan kameranya. Nah, dihimbau seperti misalnya menggunakan platform Zoom meeting itu di mana para siswa itu kan mayoritas off kamera. Nah, terciptanya dari sini komunikasinya tuh cuma dari dosen aja, jadi feedback dari mahasiswa itu nggak ada. Nah, merupakan etika yang kurang baik ini tuh di saat mengajar sedang memberikan penjelasan di dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.